Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Urang Banua. Di sini kita akan bersama-sama menjelajahi kekayaan Nusantara melalui berbagi cerita, mitos, serta legenda yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Baik teman-teman semua, untuk episode kali ini kita akan bercerita mengenai legenda yang sangat tersohor di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Cerita yang akan kita bagikan hari ini adalah cerita legenda yaitu Gua Batu Hapu. Mungkin dari teman-teman semua atau adik-adik semua pernah mendengar, khususnya yang di Kalimantan Selatan, mengenai Gua Batu Hapu. Gua Batu Hapu adalah salah satu tempat destinasi wisata di Kabupaten Tapin yang memang selalu ramai pengunjung. Tetapi di balik itu semua, tersimpan legenda yang sangat kuat mengenai sejarah terbentuknya Gua Batu Hapu. Baik teman-teman, kita akan mencoba menceritakan tentang legenda Gua Batu Hapu tersebut. Tapi sebelum itu buat yang baru bergabung, dukung terus channel ini agar kita bisa terus eksis untuk menceritakan dan mengangkat budaya-budaya kita Nusantara. Teman-teman, pada zaman dahulu kala, tepatnya di perbatasan dua desa, sebut saja desa A dan desa B, hiduplah seorang janda miskin bersama dengan seorang putranya. Nama janda tersebut bernama Nini Kudampai dan seorang putranya bernama Angui. Nah, Nini Kudampai ini tidak memiliki kerabat atau keluarga dekat. Sehingga Nini Kudampai sendiri berjuang sendiri untuk menghidupi dirinya dan putranya. Walaupun demikian, Nini Kudampai tidak pernah mengeluh dengan kondisinya. Ia selalu berusaha sekuat tenaga agar dapat menghidupi dirinya dan juga anaknya. Pada saat itu, usia si Angui ini teman-teman ya, masih sangat kecil. Sehingga Angui tidak mengerti bagaimana caranya membantu meringankan beban orang tuanya. Dia hanya tahu bermain, dan bermain. Angui pun tidak memiliki teman sebayanya, sehingga dia hanya ditemani oleh 3 ekor hewan peliharaannya. Ada babi putih, ada ayam putih, dan juga seekor anjing putih. Nah, kemanapun Angui pergi, ketiga hewan tersebut selalu mengiringi dirinya. Sehingga Angui terlihat akrab sekali dengan hewan-hewan peliharaannya. Pada suatu hari, ketika Angui sedang bermain-main di halaman rumahnya, melintaslah seorang saudagar keling. Si saudagar tersebut tertarik melihat Angui sedang bermain. Kemudian saudagar tersebut diam-diam memperhatikan si Angui itu dari kejauhan. Dari hasil pengamatan tersebut, si saudagar ini melihat ada sesuatu yang menarik dalam diri Angui. Dalam hal ini, saudagar tersebut memperhatikan fisik si Angui. Saudagar melihat ada hal-hal yang sangat menonjol pada diri Angui. Muka Angui selalu jernih, bening, ubun-ubunnya kelihatan berlembah, dahinya lebar, lurus, serta jari-jarinya panjang dan runcing ke ujungnya. Di ujung jari-jari Angui terdapat kuku kaki yang panjang dan bagus bentuknya. Satu hal yang memikat adalah adanya tai lalat yang ada pada jari Angui. Tai lalat seperti itu teman-temannya dinamakan tai lalat kumbang bernaung. Saudagar tersebut mendapatkan firasat bahwa tanda-tanda fisik yang dimiliki oleh Angui akan membawa keberuntungan serta nasib baik untuk dirinya. Sehingga saudagar tersebut kekeh dan bagaimanapun caranya aku harus mendapatkan anak ini di dalam hatinya. Nah, tanpa menyia-nyiakan waktu, si saudagar langsung menemui Nini Kudampai untuk memohon agar dirinya dapat mengambil Angui sebagai anak asuhnya. Nah, dengan keramahan serta kefasihan serta janji-janji manis dari sang saudagar, sehingga Nini Kudampai akhirnya mau dan bersedia melepaskan Angui. Karena Nenek Kudampai merasa untuk menghidupi kehidupan Angui serta masa depannya susah sekali. Karena memang dalam kehidupannya Nenek Kudampai serta Angui sangat susah. Setelah melakukan percakapan yang panjang antara saudagar dan Nini Kudampai, akhirnya Angui juga memutuskan setuju untuk ikut dengan saudagar pulang ke negerinya.
Walaupun Nini Kudampai telah merelakan kepergian anaknya, ia tidak dapat menyembunyikan rasa harunya ketika berpisah dengan seorang putranya. Kesedihan ibunya bertambah pada saat Angui berkata, "Bu, tolong jagakan hewan peliharaanku," kata Angui sambil mencium tangan ibunya lalu pergi. Kemudian saudagar pulang ke negerinya dan telah tiba di negerinya. Angui pun ikut bersamanya. Si saudagar memperlakukan Angui tak ubah seperti anak kandungnya sendiri. Angui hidup dengan kemewahan, bermanja-manja. Apapun yang dikehendaki oleh Angui selalu dikabulkan oleh sang saudagar. Namun, kemanjaan itu berakibat buruk pada dirinya. Ia menjadi anak yang lupa diri, nakal, pemborosan, serta pemalas. Singkat cerita, setelah saudagar memperhatikan kehidupannya Angui, saudagar memiliki firasat lagi di dalam hatinya. Si saudagar sadar, ternyata tanda lahir atau tanda fisik yang dilihatnya pada diri Angui ternyata belum tentu mencerminkan sifat watak seseorang. Kemudian saudagar keling merasa sudah tidak mampu menjadi orang tua asuh si Angui. Kehadiran Angui di keluarga itu hanya menyusahkannya saja. Tidak ada jalan lain. Pada akhirnya sang saudagar mengusir Angui keluar dari rumahnya. Si Angui merasa sangat amat menyesal dengan kelakuannya. Ia kemudian hidup luntang-lantung tanpa arah karena telah mensia-siakan kesempatan yang sudah diberikan kepadanya. Kemudian pada akhirnya Angui membuang sifat malasnya. Ia kemudian bekerja keras, apapun ia kerjakan demi untuk kehidupannya. Nah teman-teman, beberapa tahun kemudian setelah si Angui bekerja keras, berkat kesabaran, keoletannya, kerja kerasnya, banting tulang, sehingga kekayaannya sendiri bahkan sudah selevel atau setingkat dengan saudagar keling yang dulu pernah menjadi orang tua asuhnya. Bahkan ketenarannya sendiri pun melebihi saudagar keling. Lambat laun, akhirnya kekayaan si Angui melebihi seluruh orang yang ada di negeri tersebut. Setelah namanya semakin terkenal dan semakin kaya, kehidupannya semakin enak, akhirnya dia menyunting seorang putri dari saudagar keling. Nah, sejak menjadi menantu raja si saudagar tersebut, Angui akhirnya mendapatkan sebuah nama baru, yakni Bambang Padmaraga. Meskipun sudah kaya, si Angui atau Bambang Padmaraga sering sekali terkenang dengan kampung halamannya. Ia amat merindukan ibunya, sosok seorang ibu, yaitu Nini Kudampai di kampung halamannya. Ia juga selalu teringat bersama dengan ketiga hewan peliharaannya, yaitu anjing putih, babi putih, serta ayam putih yang selalu kemana-mana menemani dirinya dulu waktu semenjak dia masih kecil. Dan selain itu, ia juga kepengen sekali memperkenalkan istrinya kepada Nini Kudampai atau kepada ibunya sendiri. Ia ingin sekali membahagiakan ibunya yang selama ini bertahun-tahun ditinggalkan olehnya. Nah, pada suatu hari, Angui sudah mempersiapkan sebuah kapal besar lengkap beserta anak buahnya. Dan tidak lupa pula bekal untuk perjalanan jauh serta cenderamata untuk seorang ibu. Inang, pengasuh dari istrinya, turut serta dalam pelayaran kembali ke negerinya si Angui. Ia dan istrinya menempati sebuah bilik khusus yang ditata rapi dalam sebuah kapal tersebut. Nah kemudian, berita tentang kembalinya si Angui beserta istrinya, si Putri Raja Keling, tersebar ke seluruh negeri. Nini Kudampai pun mendengar dan menyambut dengan rasa syukur serta sukacita. Apalagi konon kapal putranya itu merapat tidak jauh dari kediamannya Nini Kudampai. Nini Kudampai segera berangkat ke pelabuhan dengan membawa 3 ekor hewan peliharaan kesayangan Angui, yaitu babi putih, ayam putih, dan juga anjing putih. Ia berharap agar Angui segera mengenalinya dengan membawa ketiga hewan peliharaan kesayangan Angui tersebut. Nini Kudampai pun berseru melihat kedatangan Angui beserta istrinya keluar dari kapal besar. "Anakku," kata Nini Kudampai. Nah sebenarnya Angui sudah mengenali kedatangan ibunya beserta ketiga hewan peliharaannya. Tetapi ia malu mengakui di hadapan istrinya melihat penampilan ibunya yang sangat kumal, sangat jauh berbeda dengan istrinya. Ia kemudian memalingkan muka
dan memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengusir ibunya. "Usir perempuan gembel itu," kata si Angui. Hancur luluh hati Nini Kudampai, diusir dan dipermalukan oleh putra kandungnya sendiri, yang ia lahirkan dan ia besarkan selama ini. Angui pun mendurhakainya sebagai ibu kandungnya. Kemudian ibu yang malang itu segera pulang ke rumahnya. Ia memohon kepada Yang Maha Kuasa agar Angui segera mendapat kutukan. Belum pecah riak di bibir, begitu selesai, Nini Kudampai memohon pertolongan kepada Tuhan. Topan pun datang mengganas. Petir dan halilintar seakan membelah bumi. Kilat sambung menyambung, dan langit tiba-tiba mendadak menjadi gelap. Hujan deras bagaikan air yang dituangkan dari langit. Kemudian gelombang menggulung kapal Angui dan istri beserta seluruh anak buahnya. Kapal dan segenap isinya itu sekarang terdampar di antara dua desa tersebut. Dan akhirnya, singkat cerita, kapal dan juga seluruh isi dari kapal tersebut berubah menjadi batu. Nah teman-teman, batu itulah yang sekarang dikenal dengan Gua Batu Hapu, yang telah dibenahi oleh pemerintah sekarang menjadi tempat objek wisata yang ada di Kabupaten Tapin. Nini Kudampai sedih karena putra kandungnya tidak mengakui dirinya sebagai ibunya. Nah teman-teman, legenda ini mengajarkan kita semua agar selalu sayang dan patuh kepada kedua orang tua kita, terutama ibu. Dan jangan sampai kita durhaka kepada ibu yang telah melahirkan kita dan membesarkan kita. Meskipun kita kaya serta mempunyai kedudukan yang tinggi, kita tetap harus menghormati ibu kita meskipun ibu kita dalam keadaan yang susah. Dan jika kita durhaka, yakinlah Tuhan akan menghukum kita. Nah teman-teman, demikianlah kisah legenda yang dapat kita simak bersama-sama. Terlepas dari berbagai versi cerita yang berkembang di setiap daerah, legenda merupakan bagian dari warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Di balik setiap kisah tersimpan nilai-nilai kehidupan, pesan moral, serta kearifan lokal yang patut kita hargai dan kita lestarikan. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan, menghibur, mengedukasi, serta menginspirasi kita untuk lebih mengenal kekayaan budaya Indonesia. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.